Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa syarrif ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama tentu puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salawat serta salam kehadiran Nabi yang mulia, Nabi tercinta, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Yang saya hormati para pimpinan Bank Sulutgo, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Tema kita pagi hari ini mungkin agak sedikit masuk kepada tema yang tidak umum ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena sering kita mendengar ada kata terjemahan Al-Quran. Ada kan? Kadang juga kita dengar tafsir Al-Quran. Timbul pertanyaan, apa sih perbedaan di antara keduanya? Apa yang dimaksud dengan terjemahan Al-Quran dan apa pula yang dimaksud dengan tafsir Al-Quran? Nah, mungkin untuk beberapa menit ke depan ini saya jadikan sebagai tema bahasan kita hari ini. Ketika kita membaca terjemahan Al-Quran, kita akan dapati setiap ayat diartikan, diterjemahkan ke bahasa kita, bahasa Indonesia. Maka apa yang kita dapati dari hal itu? Yang pertama, yang kita dapati bahwa ternyata ayat ini berbicara tentang ini. Itu terjemahan Al-Quran. Tapi ada satu hal yang mesti kita pahami ketika kita membaca terjemahan Al-Quran, ingat dan perlu kita catat, terjemahan Al-Quran tidak mencakup seluruh bahasan yang dikandung oleh arti dan makna ayat tersebut. Contoh, ketika Allah mengatakan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam terjemahan kita dapati, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Itu terjemahan, Pak. Tapi ketika kita membuka tafsir Quran, akan kita dapati uraian yang panjang lebar yang menyangkut satu di antara sekian banyak makna yang dikandung oleh kata Iqra. Contoh, Iqra dalam bahasa Arab itu dipahami oleh bahasa Indonesia itu ada 4 arti. Iqra artinya mengumpulkan, Iqra juga artinya memahami, Iqra juga artinya mengurai, Iqra juga artinya merangkai. Nah, dari sinilah penempatan kalimat-kalimat ini harus dipahami oleh para pakar-pakar Quran untuk menjelaskan kepada kita umat Islam agar kita tidak keliru memahami Al-Quran. Jadi kadang-kadang di mana-mana kita dapati orang sering mengandalkan terjemahan Al-Quran dan dia menganggap bahwa sudah itulah penjelasan Al-Quran. Maka perlu hari ini kita pahami secara umum, ternyata terjemahan Al-Quran bukan makna secara global tentang Al-Quran. Berikut saya singkat. Dalam satu buku
yang disebut dengan maqalatul insan fi dirasatil Quran, yang disusun oleh seorang pakar bahasa Arab dan guru besar bahasa Arab di Universitas Ainus Syams Mesir. Beliau seorang wanita yang luar biasa alimahnya. Namanya Al-Alimatul Allama Profesor Dr. Aisyah binti Syati. Beliau seorang pakar bahasa Arab. Beliau mengajar di Mesir. Beliau menulis satu kitab, ini ada di tangan saya. Beliau menjelaskan, kalau diterjemahkan itu kitabnya berjudul Perspektif Al-Quran tentang Manusia. Mari kita lihat 5 menit ke depan. Al-Quran ketika menyebut kata manusia, ini kita bicara bukan terjemahan Pak ya, kita mencoba melihat seperti apa perbedaan antara terjemahan dan tafsir. Ketika Al-Quran menyebut manusia, ada 5 kosakata yang dipakai Al-Quran untuk menyebut kata manusia. Di antaranya, Al-Quran memanggil manusia dengan sebutan An-Nas. Ya ayyuhan nas. Ada kan begitu di ayat Quran? Kadang juga Quran merubah jargonnya menjadi ya ayyuhal insan. Ada kan? Kadang juga Quran menyebut dengan kata ya bani Adam. Kadang juga Quran menyebut dengan kata al-ins. Dan tidak jarang juga Quran mengatakan zuriya Adam. Mari kita lihat, apakah redaksi Quran yang mengatakan tentang satu kata manusia ini sekedar untuk seperti bahasa Indonesia mengenal dengan kata makna yang sama tapi dengan istilah yang berulang-ulang. Ya, ternyata tidak. Quran setiap kali dia merubah redaksi pasti ada makna yang dikandung. Contoh, ketika Quran mengatakan ya ayuhan nas, wahai an-nas, Profesor Dr. Aisyah binti Syati mengatakan an-nas, suku katanya terambil dari kata nasa yanusu nausan, yang artinya yang berguncang. Manusia mana bila menerima sesuatu yang pahit tidak berguncang batinnya? Manusia mana ketika menerima sesuatu yang berat tidak gentar dan tidak merasa khawatir? Kata inilah Quran mengatakan bahwa wahai manusia, wahai an-nas, kalian makhluk lemah. Bila kalian diberi sedikit ujian, kadang kalian mampu dan lebih banyak kalian tidak sanggup menerimanya. An-nas artinya yang berguncang. Ketika Quran mengatakan ya ayuhal insan, wahai al-insan, beliau mengatakan al-insan terambil dari kata nasiya yansa nisyanan, yang artinya lupa. Kenapa demikian? Mari kita lihat redaksi Quran. Ya ayuhal insan, wahai al-insan, kalian adalah manusia yang suka lupa dan melupakan. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat sampai engkau lalai dengan mengingat Tuhanmu? Engkau melihat dunia begitu indah, engkau merasakan dunia begitu nikmat, tapi terkadang apa yang kalian lihat dan kalian rasakan belum tentu itu akan selama-lamanya. Maka datanglah agama mengajarkan kepada manusia, carilah duniamu, nikmatilah kehidupanmu, tapi ingat, berikan bagianmu kelak nanti ketika semua telah sampai pada batasnya. Ini yang dimaksud. Perbedaan suku kata Quran ketika menyebut pasti ada makna yang dikandung dan dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika juga Allah menyebut bahwa manusia juga itu beregenerasi, berketurunan, maka Quran tidak akan menggunakan ya ayuhan nas, ya ayuhal insan, tapi Quran akan menggunakan ya bani Adam. Wahai bani Adam, wahai anak keturunan Adam. Itu berarti Quran berbicara tentang genetika. Quran berbicara tentang sifat bawaan karakter dari ayah turun ke anak, turun ke cucu dan sebagainya. Nanti penjelasan ayatnya akan jadi panjang.
Terkadang juga Quran menggunakan manusia, kata manusia dengan kata al-ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Al-ins itu dalam bahasa Arab itu artinya yang bebas dan yang liar. Lawan katanya adalah al-jin. Karena jin makhluk yang tidak nampak, makhluk metafisika, sehingga dia bebas dan liar kemana-mana. Maka lawan katanya adalah al-ins. Jadi manusia tanpa agama, maka dia akan berbuat sekehendak hawa nafsunya. Bisa dipaham Pak, Bu? Oke, kita lanjut lagi untuk yang 2 menit ke depan. Setelah kita melihat perbedaan yang terjadi, yang ada pada apa yang dimaksud dengan terjemahan dan apa yang dimaksud dengan tafsir, itu yang berkaitan dengan sosiologi, sesuatu yang berkaitan dengan manusia dan segala sesuatu yang bermuamalah. Mari kita lihat bagaimana ketika kita melihat Quran untuk mendapatkan hukum agama di dalamnya. Contoh, ketika Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai manusia, wahai orang beriman. Allah memanggil manusia dengan kata wahai orang beriman. Kalau kita lihat begitu terjemahannya, tapi tahukah kita ketika kita membuka kitab tafsir, kita akan dapati penjelasannya detil secara huruf per huruf. Kata ya ayyuha itu menunjukkan bahwa yang diajak berbicara adalah yang jauh. Namanya itu al-munada lil ba'id kalau dalam kitab tafsir. Wahai manusia, wahai orang beriman, imanmu belum menjamin engkau masuk ke syurgaku, kata Allah. Imanmu belum menjamin engkau mendapatkan ridha dan rahmatku. Makanya kata ya ayyuha yang menunjukkan kau yang di sana. Karena orang Arab, Pak, kalau ada di jauh, dia panggil ya Muhammad, berarti ada di sana itu. Tapi kalau yang di depan, dia tidak panggil ya. Dia menggunakan kata a. Muhammad, wahai Muhammad. Yang a itu artinya dekat. Yang jauh, ya. Nah, Quran menggunakan kata ya yang jauh. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Maknanya, imanmu masih jauh daripadaku. Imanmu masih jauh daripada sesuatu yang diharapkan oleh agama. Tapi, bila engkau ingin imanmu menjadi dekat, imanmu menjadi sempurna, apa satu di antaranya kata Quran? Idza qumtum ilas salah, bila kalian hendak melaksanakan salat. Berarti salat juga salah satu bentuk manifestasi daripada iman. Bisa dipahami ini, Pak? Nah, apa hukum yang dikandung di situ? Kata idza qumtum melahirkan satu hukum, yaitu apa? Tidak sah salat tanpa diawali dengan niat. Karena Quran menggunakan kata apabila kalian hendak, berarti ada nawaitu. Makanya ulama fikih mengatakan niat untuk wudu adalah merupakan rukun daripada wudu. Saya dipahami ini, Pak? Kemudian apa kata Quran lagi? Faghsilu wujuhakum. Bila engkau sudah niat mau melaksanakan salat, maka cucilah. Ingat kata faghsil artinya cuci, bukan basuh. Ada kan orang, maaf yang ibu-ibu ya, kadang-kadang menjaga make up itu cuma ditampal-tampal begini tuh air. Sah tidak sah, karena redaksi Quran berdasarkan ilmu tafsir mengatakan faghsilu, cuci, sehingga tidak ada lagi yang menempel, yang membatasi antara air wudhu dengan pori-pori kulit. Makanya orang yang pakai kuteks tidak sah wudhunya karena kuteks menghalangi masuknya air ke pori-pori. Inilah ilmu tafsir. Ketika Quran mengatakan sesudah engkau mencuci wajahmu, faghsilu wujuhakum, kemudian dia mengatakan kemudian apa? Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai ke siku. Berarti muka dan tangan dicuci, bukan dibasuh, apalagi diusap. Oke?
Tapi ketika redaksi Quran berubah, menyangkut dengan membersihkan kepala, redaksi fagsil hilang. Allah rubah kata itu dengan kata wamsahu biru'usikum, maka usaplah sebahagian atau keseluruhan kepalamu. Berarti yang ada sisir, yang ada pakai itu cukup dengan mengusap, sudah memenuhi syarat sahnya wudhu. Kemudian Quran berpindah lagi redaksinya. Wa arjulakum ilal ka'bain. Di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Karena ada huruf waw di situ yang menunjuk apakah itu dicuci, itu kaki sampai ke mata kaki, atau dibasuh. Perbedaan itu kenapa? Tidak ada lagi kata yang digunakan oleh Al-Quran selain daripada kata fagsil dan wamsah, cuci dan basuh. Maka Imam Syafi'i mengatakan sama hukumnya dengan mencuci, berarti kaki dicuci juga, bukan dibasuh. Imam Malik mengatakan tidak, karena di situ berlanjut antara kata kedua tanganmu sampai ke siku, maka otomatis kepala itu digunakan kata usap dan berlanjut dengan dan kedua mata kakimu, berarti cukup diusap. Sehingga orang yang tidak bisa menyentuh air, misalnya ada luka ya yang tidak berdarah tapi menjaga jangan infeksi, maka dia boleh mengusap pembalut luka tadi itu tanpa harus membuka balutannya. Itu kalau kita ikuti pendapatnya Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i tidak mengatakan tidak, harus dibuka. Karena itu harus disentuh oleh air. Barangkali ini sebagai pengantar saja untuk kita bisa memahami mengapa ketika kita baca Quran terjemahan tidak bisa kita mengklaim sudah inilah maksud Al-Quran. Tapi kita harus jauh lebih mendalam, yaitu melihat tafsir yang ditafsirkan oleh para pakar-pakar tafsir. Sehingga kita bisa paham begini yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat, perbedaan analisa dari para ulama-ulama yang mumpuni dalam bidangnya. Ini sekedar pengantar, silahkan kalau ada pertanyaan yang menyangkut apa yang disampaikan, atau ada hal-hal yang mungkin lain yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan, silahkan. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau belum bisa, insya Allah saya akan belajar untuk menambah pengetahuan. Barangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Waktu masih lumayan ada, masih sekitar 20 menit. Itu pada Bapak Ibu yang dibutuhkan pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi, Ustaz, Alhamdulillah, selama saya bisa dengar. Ini sangat mendorong orang itu harus berpikir. Kalau orang yang dari realita yang ada di umat, mencoba memahami isi kandungan Al-Quran. Kadang-kadang kita itu terbawa dengan cara berpikir itu dilihat dari rasio akal manusia. Jika kita membaca ayat suci, kita lebih mendekati arti dari redaksi daripada makna yang terkandung dalam Al-Quran. Sehingga ini berdampak ketika kita mau implementasikan untuk menafsirkan sesuatu isi kandungan dalam Al-Quran itu jadi salah. Nah, salah ini kan menimbulkan gejolak dibalik perilaku
dibalik orang itu. Nah, bisa saja dia berbuat maksiat, mungkin saja dia itu bukan maksiat. Bisa saja dia berbuat ria, tapi menurut dia itu bukan ria. Karena cara memahaminya itu, dia lebih mementingkan redaksi daripada makna. Nah, kira-kira menurut Ustaz, cara kita untuk menghindari hal seperti ini dari sisi ajaran agama atau pandangan dari Ustaz, seperti apa yang kita mau coba untuk memperbaiki supaya kita lebih memahami maknanya daripada redaksinya itu, juga tidak menyimpan dari tafsiran yang harusnya seperti apa menurut tafsir yang sudah kita pahami dari para imam ulama. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang cukup bagus. Mengapa ketika Quran kita baca masih ada salah persepsi tentang seperti apa dan bagaimana yang dimaksud oleh Al-Quran? Itu yang bisa saya tangkap sementara. Yang kedua, ketika ada sesuatu, misal kata-kata yang ditanyakan tadi adalah ini riya, tapi yang melakukannya merasa ini bukan riya. Apakah menurut Quran itu seperti itu? Baik, sekarang saya coba tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Mana lebih baik? Orang riya atau orang kikir? Iya. Riya ya. Kenapa orang riya lebih baik daripada orang kikir? Karena dia memberikan sesuatu yang pasti ada manfaat bagi orang lain, walaupun dia tidak menerima pahala. Tapi kalau orang kikir, sudah dirinya tidak ada manfaat, apalagi orang lain. Kan begitu. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang dikatakan oleh Al-Quran, fenomena sosial juga harus kita perhatikan. Sehingga kita tidak menyimpulkan sesuai dengan apa yang kita bisa tangkap daripada Al-Quran. Ingat Pak, setiap perintah dan larangan Al-Quran pasti ada hikmah di balik itu. Pasti ada hikmah di balik itu. Mana kita ambil hukum yang paling keras dalam Al-Quran? Yang paling keras ya. Az-zaniya waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jildah atau jaldah. Penzina perempuan dan penzina laki-laki, maka bila ketahuan, cambuklah masing-masingnya 100 kali dengan cambuk. Tapi ketika ayat lain mengatakan tentang hukum rajam, penzina laki-laki, penzina perempuan, tanam badannya hingga tertinggal kepalanya di perampatan jalan. Dan setiap orang yang lewat wajib melempari dia dengan batu. Dan itu ditentukan sampai mati. Kejam tidak? Kejam tidak? Kejam. Catat. Orang yang membunuh dengan sengaja, maka hukumannya adalah juga harus dibunuh. Kan begitu? Cara bunuhnya seperti apa? Islam tidak mengenal namanya hukum selain pancung, eutanasia, suntik mati, strom di kursi, listrik, apalagi? Digantung. Coba kita bayangkan, mana lebih kejam, dipancung atau di strom? Iya, memang tujuannya untuk mati, tapi tingkat kesadisan, strom atau pancung? Dari mana kita tahu bahwa strom lebih sempurna rasa? Jadi mari kita lihat. Apa sih hukum Quran mengatakan kisah itu harus dipancung, dan Islam tidak mengenal hukum selain cara seperti itu? Pak, tidak pernah ada orang bisa hidup tanpa kepala. Tapi beberapa kejadian di negara-negara maju diterapkan hukum selain
pancung, di strom. Ternyata setelah di strom, dia menjalani hukuman, diperiksa oleh ahli medis bahwa telah mati sempurna. Ternyata masih bisa hidup. Maka diperdebatkan ahli hukum positif. Apakah orang ini mau di strom lagi? Yang lainnya tidak boleh. Seseorang itu hanya didakwa dengan satu tindak pidana dan mengelanjut. Kalau sudah itu berarti sudah bikin 2 pidana. Nah, itu tidak boleh. Tapi Islam sekali pidana, tidak ada orang hidup tanpa kepala. Satu. Hikmah kedua, yang menggerakkan anggota tubuh atas perintah tangan atau perintah otak? Otak. Orang yang kekurangan oksigen ke kepala sering mengalami amnesia tidak? Suka lupa. Oke. Sirkulasi darah paling banyak mengalir kemana, Pak? Ke otak atau ke badan? Ya, otak. Pemicunya itu jantung. Pemompahnya jantung. Kenapa tidak boleh putus walaupun 1 detik suplai darah ke otak? Karena darah itu adalah alat transportasi yang mengantarkan oksigen, nutrisi, suplemen yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan itu diatur oleh otak. Ingat Pak, otak hanya bisa hidup bila ada pasokan darah yang cukup. Maka dengan kata Quran engkau memancungnya, maka sumber utama 2 urat besar yang mensuplai darah ke otak langsung terputus. Sehingga yang dipancung tidak sempat merasakan namanya sakit. Tapi strom, 1 menit itu lama itu. Suntik mati, menggelepar 1, 2, 3 menit itu siksa. Oke? Tapi ketika dihukum pancung, kepala terlepas dari badan, kelihatan cuman kaki bergerak, kepala langsung diam. Itu menunjukkan bahwa pergerakan kaki dan tangan hanya refleks dari otot yang tersisa. Ini hikmah yang dipandang oleh Al-Quran. Kelihatan sadis, tapi lebih baik bagi yang dihukum. Bisa dipahami nih Pak? Oke, silakan ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, lebih cepat lebih baik. Masih ada. Iya, silakan Pak. Masih ada 2 jam tuh orang kan? Jadi kalau bagi para pemerintah, ya kami bagian konfederasi manusia Pak. Iya. Kadang-kadang kami itu Pak sering mendengar ceramah ustaz yang ada di Manado. Nah, banyak bagus, banyak hati, Allah banyak ilmu yang bisa diserap. Ini mungkin cuma cara penyampaian mungkin agak sedikit berbeda antara Al-Quran dengan lain. Nah, inti pertanyaan tadi Pak, ketika penyampaian ceramah itu bisa menimbulkan ketidaknyamanan hati para jemaah. Itu kalau dari sisi agama seperti apa, Ustaz? Kalau tadi kan waktu bicara ceramah enak didengar, itu banyak kita untuk berpikir cari hikmah di dalam hal yang disampaikan. Tapi ada beberapa malah menyinggung perasaan. Nah, ini kalau dari sisi agama hukumnya seperti apa? Baik. Baik, kita sudah bisa paham pertanyaannya. Intinya perbedaan yang ada itu, ada yang suka didengar, mudah diserap, enak di hati, kan begitu. Ada yang baru lihat suka. Betul tidak? Itu kita kembali kepada diri masing-masing. Tapi yang ditanya bukan diri masing-masing. Bagaimana pandangan agama tentang hal itu? Maka saya mengutip sedikit perkataan Imam Syafi'i ketika menjelaskan tentang ta'lim. Apa beliau katakan? Al-ilmu nur. Wa nurullah la yu'ta li'asi. Ilmu itu cahaya. Dan ingat, cahaya Allah tidak akan pernah diberikan kepada orang yang bermaksiat kepadanya.
Terkadang Quran ku sampaikan, hadis ku jabarkan, tapi bertentangan dengan perilaku yang aku jalani. Maka ilmu tidak akan mampu untuk masuk ke dalam hati manusia. Al-ilmu nur wa nurullah la yu'ta li'asi. Ilmu adalah cahaya Allah, dan ingat cahaya Allah tidak akan pernah masuk ke dada manusia bila yang menyampaikan tidak sejalan dengan apa yang dia ucapkan. Bisa dipaham, Pak? Jadi intinya adalah kita dulu mengamalkannya dulu, kemudian kita merasakan hikmah yang dikandung di dalamnya, baru kita berkata subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Dan dengan itu pula kita mengajak manusia, mari kebaikan yang ada pada saya pun bisa kau rasakan, dan mari kita sama-sama menuju siratal mustaqim, jembatan yang lurus, jalan yang lurus. Kan begitu dakwah. Karena kalau kita berdakwah sekedar popularitas, kita dapat popularitasnya, tapi manusia tidak akan pernah berubah ketika diajak pada kebaikan. Ini hikmah. Jadi agama itu bukan ilmu sosial. Agama itu firman yang Allah turunkan kepada manusia sebagai pedoman, way of life, jalan kehidupan. Mari kita buktikan. Apakah ini Quran firman Allah atau bukan? Saya kasih contoh saja yang mudah kita paham ya. Bapak pernah mendengar ada ayat Quran diawali dengan huruf? Ada tak? Ketika dilihat terjemahan, tidak ada artinya, kecuali hanya huruf. Bisa dipaham? Contoh. Alif Lam Mim. Betul tidak? Apalagi itu 3 huruf. Yang 2 huruf? Yasin. Yang 1 huruf? Nun. Ini cuma huruf, Pak. Quran mengatakan, ini huruf, kalian yang buat manusia, kalian yang pakai, kalian yang gunakan. Sekarang dengan itu pula aku turunkan karamahnya Quran sebagai firmanku. Maka coba kita baca. Alif Lam Mim. Alif di depan, lam di tengah, mim di belakang. Coba Pak putar. Lam di depan, alif di belakang, di tengah. Kong bagus. Lam alif mim. Quran mengatakan, jangankan kalian ganti, pindah saja ketahuan mana Quran dan mana bukan. Itu 3 huruf, Ustadz. Kalau 2 huruf, coba dirubah itu Yasin. Yasin. Oke. Putar. Sin ya. Biar kori internasional, kori antariksa lagi. Oke. Ustadz, bagaimana kalau cuma 1 huruf? Nun. Itu kan tidak bisa ditukar, Ustadz. Tapi boleh dirubah. Yang dekat dengan nun apa? Mim. Mari kita lihat. Quran surah Al-Insan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Coba diganti mim. Lihat langgamnya. Mim wal qalami wa ma yasturun. Tidak ketemu langgamnya, Pak. Subhanallah, Allah yang pilih huruf demi huruf. Jadi jangan coba main-main dengan Quran. Bahwa itu bukan karangan Nabi Muhammad, bukan rekayasa Nabi Muhammad, tapi subhanallah, Allah yang turunkan Quran, Allah yang menjaganya juga. Pak, sebagai terakhir, ini terakhir betul ini. Kenapa sholat berjamaah 27 derajat? Sholat sendirian cuman 1 derajat. Coba, ada yang bisa jawab? Oh, karena banyak orang, Ustadz. Itu bukan dirikan jamaah. Sholat berjamaah, kata Nabi, kata Quran juga demikian, mendapat 27 derajat, karena satu-satunya sholat yang sempurna dari takbir sampai salam hanya sholat berjamaah. Yang sempurna khusyuknya dari takbiratul ihram hingga salam akhir. Mana buktinya? Mari lihat. Pada waktu imam mulai takbir, di awal dengan niat
Ya, salli fardhu subhi. Allahu Akbar. Imam pasti khusyuk pada waktu takbir. Tapi makmum belum. Tapi yang di belakang imam, pada waktu sudah masuk pada Allahu Akbar kabira, dia tenang yang di belakang dengan ucapan doa istiftah. Oke, tapi sesudah itu tidak khusyuk lagi. Tapi yang di samping, dia tenang dan khusyuk pada bacaan Quran surah Al-Fatihah. Yang lain lagi hanya khusyuk waktu ruku, yang lainnya pada waktu i'tidal, yang lainnya pada waktu sujud pertama dan kedua. Coba Anda kumpulkan, sempurna tidak khusyuknya? 27 derajat. Terus Ustadz, kenapa sembahyang sendirian iyyaka na'budu sedangkan seberjamaah juga iyyaka na'budu? Kalau berjamaah ya wajar, hanya kepada Engkau kami ya Allah menyembah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Berjamaah ya kata kami. Tapi ini anak sendirian Ustadz. Iyyaka na'budu juga tidak boleh diganti. Itu menunjukkan apa? Nah, ini perlu pelajaran tafsir. Ketika kita sholat sendirian dan ketika kita sholat berjamaah, saat kita berjamaah ada makmum dan ada imam yang akan melengkapi kekurangan, saling menutupi. Oke, maka kata kami dipakai. Tapi pada waktu kita sendirian, kita yang jadi imam atas diri kita sendiri. Maksudnya Ustadz, Quran mengatakan, al-yawma nakhtim ala afwahim. Hari ini, hari kiamat maksudnya, mulutmu terkunci. Wa tukallimna aydihim, tanganmu akan berbicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kakimu pun akan menjadi saksi dengan apa yang telah kau lakukan. Di ayat yang lain Quran mengatakan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya Allah jadikan pendengaranmu, penglihatanmu, dan hatimu, semua itu akan ditanya satu demi satu oleh Allah. Berarti yaumil mahsyar, tangan dan kaki bisa menjadi musuh bagi sang pemilik. Maka kata kami dipakai ketika sholat sendirian. Allahu Akbar. Tangan berkata, ya Allah, setiap waktu panggilanmu, aku selalu mengangkat dan bertakbir kepadamu. Kaki juga demikian, lidah juga demikian. Maka semua bersaksi. Maka apakah tidak pantas menggunakan kata kami ketika sholat sendirian? Jadi ada yang namanya sholat sosialisasi, sosial berjamaah. Ada namanya sholat privat, pribadi. Dan semuanya menggunakan kata kami. Inilah hikmah yang dikandung oleh setiap perintah dan larangan Al-Quran. Kita tutup dengan satu ungkapan dari Imam Syafi'i dalam kitab Ad-Diwannya. Beliau mengatakan begini, Pak. Alaika bitaqwallah in kunta ghafilan. Hendaknya sifat takwa menjadi bawaanmu. Dan jangan kau lalai daripada mengingat Allah dalam ketakwaan. Ya'tika bil arzaq min haitsu la tadri. Bila takwa menjadi bawaan hidupmu, maka rezeki akan datang dari arah yang tidak pernah kau sangka. Fakaifa takhaful faqra wallahu razikun. Kenapa engkau harus khawatir berkurangnya rezeki padahal Allah sang pemberi rezeki? Wa man zanna anna rizqa ya'ti bi quwwatin ma aqal usfur syai'an ma'an nasar. Sekiranya seseorang menduga bahwa dengan kecerdasannya, dengan jabatannya, dengan kemampuannya, dengan kelihayannya dia mampu mendatangkan rezeki, maka kau lihat burung pipit tidak akan pernah dapat rezeki karena burung elang lebih kuat. Jadi Pak, apa itu hikmah yang dikandung? Artinya, dalam setiap kesempatan, dalam profesi apa saja, kita tidak perlu tampil sebagai seorang yang saleh, kita tidak perlu hadir sebagai orang yang terhormat, tapi jadikan hati ini sebagai lambang kehormatan. Maka kita pun akan dihormati dikala kita berposisi maupun kita tidak lagi berposisi. Itulah kemuliaan. Dan itu hanya didapat dengan sifat takwa. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.